Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi. Saya dari Kalimantan Barat, Kabupaten Kayong Utara. Di sini saya akan membahas materi pengertian manajemen menurut ahli-ahli. Menurut George Robert Terry mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut ahli Ricky Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuannya tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Menurut ahli Lawrence Apley mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang keahlian manajemen juga dapat dimiliki organisasi maupun kelompok. Di sini melanjut dengan masalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah aktivitas strategis dengan penyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Planning yang baik harus dimiliki tujuan, dibuat secara rasional dan sederhana, memuat analisis pekerjaan, fleksibel sesuatu dengan kondisi, memiliki keseimbangan dan juga mampu mengefektifkan sumber daya. Jenjang planning dari perspektif manajemen sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, top level planning. Perencanaan dalam jenjang ini bersifat strategis, memberikan petunjuk umum, rumusan tujuan, pengambilan keputusan serta memberikan petunjuk pola penyelesaian dan sifatnya menyeluruh. Top level planning ini penekanannya pada tujuan jangka panjang organisasi dan tentu saja menjadi tanggung jawab manajemen puncak. Mid level planning, jenjang perencanaan ini sifatnya lebih administratif, meliputi berbagai cara menempuh tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. Tanggung jawab pada level ini beberapa pada level mid management atau manajemen pada tiap divisi. Low level planning, perencanaan ini memfokuskan diri dalam menghasilkan sehingga planning ini mengarah kepada aktivitas operasional dan perencanaan ini menjadi tanggung jawab manajemen pelaksana. Dan yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, dan pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam proses ini meliputi kegiatan
Yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. 2. Memberi tugas serta memperjelaskan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan semua kebijakan yang telah ditetapkan. Lanjut, yang keempat, evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja berlangsung. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Yang pertama, routing. Routing manager harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di aman sesuatu sering terjadi sesuatu kesalahan. Yang kedua, scheduling. Manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Terkadang pengawasan yang dijadwal tidak efisien dalam menemukan suatu kesalahan, dan sebaliknya yang dilakukan secara mendadak terkadang malah lebih berguna. Dan yang ketiga, dispatching manajemen. Dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. Dan yang terakhir, keempat, follow up, yaitu proses tindak lanjut dan